memang aturan, bacakan aturannya di mana? Saya tunjuk, saya minta. Nah, akhirnya pramugarinya bingung. Terus kaptennya dipanggil, pilotnya itu. Pak, masalahnya kacanya ini pecah. Oh iya, kaca pecah. Terus nggak bisa berangkat. Ya, saudara, jadi saya ini penumpang pertama yang tahu kalau pesawat itu rusak. Yang lain nggak tahu. Gara-gara saya capek ngotot, saya nggak mau turun itu. Tapi masalah kedua, kalau mereka kan tanggung jawab, tapi nginep di hotel nggak mungkin. Saya bilang saya harus berangkat hari ini. Tapi saya nggak punya uang. Saya tanya, begitu saya turun, saya tanya, pesawat apa yang ke Manokwari? Ada di jam 1 ekspres. Berapa 1 juta? Wih, 1 juta. Bagaimana ini? Saya langsung telepon ke Manokwari. Terus saya tanya, ATM saya itu cuma Danamon, karena BCA nggak ada di situ. Wah, kalau Danamon jauh. Jadi bagaimana caranya? Terus saya bilang, kalau ATM Bapak apa? Itu tugasnya, Mandiri. Oh ya sudah. Percaya nggak? Uang ini biar nanti ditransfer dulu dari Manokwari. Tapi ngeceknya gimana? Ya Mandiri memang nggak dekat. Tapi saya nggak bisa meninggalkan kantor ini. Nah, gimana cara tahu ngeceknya nanti ini? Saya juga bingung. Ternyata ada teman yang dulu orang Garuda di Biak yang kena. Terus dia jamin sudah lah. Pokoknya akan dicek. Ya. Puji Tuhan akan dikirim dari Manokwari bisa berangkat. Jadi saya nggak punya uang. Tapi anehnya orang tuh nggak pernah percaya kalau saya sering nggak punya uang. Ini masalah. Ngerti maksudnya? Saudara bisa bayangkan. Maka itu kalau ayat ini kita pegang, jangan pernah panik, jangan pernah khawatir. Kalau ATM sering nggak ada uang itu biasa. Coba baca lagi Pak Tarika. Ayat 25 itu penting sekali. Siapa yang jadi andalan dalam kehidupan kita? Dan apabila yang Maha Kuasa menjadi Ayo, timbunan emas, saudara, bukan timbunan pasir, jangan lupa itu. kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Tuhan. Ya. Hebat sekali, kau kan bersenang-senang, kau kan menengadah kepada Tuhan, bukan karena uang banyak, tidak. Minggu lalu saya kan dari Amerika, saya itu bertiba di Indonesia itu Kamis kemarin. Nah, pas saya mau ke kota lain untuk pulang ke Indonesia, saya tuh nggak tahu kalau di Amerika ada peraturan baru walaupun domestik. Kalau bawa barang itu satu kali itu $25. Saya tuh tidak tahu. Tapi hebat Roh Kudus. Saya ini biasanya kalau diantar orang, saya tuh nggak mau ditungguin. Habis turun kamu pulang, saya bilang gitu. Karena saya dengan istri saya itu paling hobi kalau ada di bandara. Bisa tenang, bisa baca, kan nggak ada yang ganggu. Tapi hari itu saya tuh bilang, kamu tungguin ya, antar saya. Karena saya itu tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan, nanti ini bayar. Saya itu nggak punya uang, tapi saya nggak tahu bayar berapa. Masuk bayar, saya bilang. Selama itu nggak ada aturan nggak bayar. Ya udah saya taat, saya ajak dia. Nah, kalau saya nggak taat, saya nggak tahu jadi apa. Karena orang yang ngantar saya ini, walaupun tinggal di Amerika, dia itu paling nggak suka punya handphone. Bayangkan orang Amerika nggak punya handphone sampai hari ini. Alasannya, saya nggak mau diganggu orang. Kalau dia butuh biar dia cari saya. Bilang kejam sekali kamu. Jadi kalau saya ini telepon dia susah sekali, harus lewat kakaknya dulu. Atau telepon rumah, lah dia itu jarang di rumah. Dia sudah umurnya 50-an tapi nggak menikah. Nah jadi saya itu bilang, ayo. Terus dia bilang, tumben kamu minta ditemenin. Ya nggak apa-apa lah sekali-sekali. Itu karena berangkatnya malam jam 12 pesawatnya. Ya udah. Begitu 2 koper saya masuk, $50. Wih, $50 uang dari mana ini? Saya bilang, saya nggak bawa duit. Itu tertawa. Pada saat itu 3 hari di tempat itu. Jadi 3 hari kamu nggak menyuruh? Enggak. Kenapa nggak mau ngomong? Nggak ngapain ngomong? Nah, orang sana kan nggak banyak duit, semuanya pakai kartu kredit. Jadi coba tadi kalau aku nggak turun kamu bagaimana? Nggak tahu. Saya bilang begitu. Kamu juga nggak punya handphone, saya bilang. Jadi dia bayar, dia tertawa. Jadi 3 hari ini kamu nggak menyuruh, nggak punya. Maka itu saudara jangan pernah takut kalau sering nggak punya duit. Bacakan Matius 5. Itu saya suka ada lihat ayat ini. Yang khotbah di bukit. Kali ayat yang bukan pertama, ayat berapa mulai berbahagia itu kata ayat berapa itu ya? Ayat 3. Coba. Bacakan ayat 3. Ayo cepat. Bahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Mereka lah yang punya kerajaan. Dan ini kontradiksi. Miskin kok punya kerajaan surga. Apa ini menghibur diri? Ternyata tidak. Sampai suatu hari Tuhan itu memberi saya hikmat yang luar biasa.
Walaupun kita nggak pernah ketemu. Saya tanya kepada saudara, walaupun kita nggak pernah ketemu. Seorang presiden, seorang raja, atau Ratu Inggris, atau SBY, pokoknya pejabat tinggi. Mereka tuh kemana-mana bawa duit nggak sih? Ayo jawab, gak usah ragu-ragu. Nggak mungkin bawa duit. Nah ya, mereka mesti nggak itu, nggak punya duit kok mereka. Lu betul nggak ngerti ilustrasi ini? Berbahagialah semua orang yang miskin di hadapan Tuhan. Ada yang punya kerajaan surga. Saudara, maka kalau saudara sering nggak punya duit, berarti ada ayatnya. Amin. Sungguh mengucap syukur. Dalam segala keadaan mengucap syukur. Kemana tuh yang ngantar tadi ini? Saya mau berangkat, dia telepon saya. Karena dia tahu saya nggak punya uang. Lihat juga nggak ada uang. Jadi untung Marpotek sudah ada kemana. Gimana? Saya bilang masih hidup. Saya bilang begitu. Saya cuma jawab gitu, masih hidup. Saya bilang. Nah, terus tadi ini karena sudah waktunya terlambat, Pak Max mau ajak makan, sudah kita berangkat aja. Jadi belum makan, saya cuma makan apa tadi? Apa nama kue apa? Abon gulung itu saya satu. Makan kacang di mobil tadi. Tapi tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Karena kalau kita melihat orang-orang yang dibangun hidupnya, itu menyenangkan sekali. Jadi fasilitas akan tetap mengikuti kalau kita tetap membangun orang, karena itu hati Tuhan. Hati Yesus melihat orang itu dipulihkan, orang itu dijamah hidupnya. Orang itu mengalami pembaruan yang luar biasa. Hidupnya berubah, paradigmanya berubah. Itulah kesukaan Tuhan. Efesus 4 ayat yang ke-16. Ke arah mana kita harus membangun? Efesus 4 ayat yang ke-16. Jadi bawah seluruh tubuh. Terus yang rapi tersusun dan menjadi satu. Baik pelayanan semua bagiannya. ya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Terima pertumbuhannya dan membangun dirinya. Amin. Daripadanya lah, yaitu Yesus Tuhan. Jadi semua fokusnya harus kepada Yesus. Katakan amin. Tidak boleh pada yang lain. Lalu masing-masing anggota membangun dirinya di dalam kasih. Saudara, dari hari ke hari proses kemajuan kehidupan kita harus jelas. Kita berubah. Terus begitu. Dari hari ke hari harus nampak perubahan. Maka kalau kita ada di jalur ini, hidup itu indah dan menyenangkan. Semua kita harus bertanya begini, lalu kapan ujungnya itu ada di mana? Dan itu apa? Orang bertanding pasti ada garis finishnya, bukan? Nah, garis finishnya itu di mana? Saudara, maka kalau orang tanya kepada saudara atau saudara tanya kepada Bapa di surga, ayat mana yang menunjukkan garis finish hidup kita? Kita kan seperti apa? Cuma ada satu ayat yang jelas. Matius 5 ayat 48. Nah, bayangkan kalau itu yang jadi garis finishnya, maka dalam segala keadaan kita tidak boleh keluar dari ayat itu. Ayo dibaca. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin atau aman? Loh, serius ini perkara berat loh ini. Sempurna, haruslah kamu sempurna seperti siapa? Bapamu yang di surga. Bukan sempurna kayak pendeta itu enggak. Haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga itu sempurna. Jadi tidak ada ayat lain dalam Alkitab yang memberitahukan kepada kita ujung perjalanan kita atau garis finishnya atau targetnya itu kemana. Cuma ayat ini. Nah sekarang bayangkan kalau kita dituntut sempurna seperti Yesus, itu masih lumayan. Dalam arti Tuhan Yesus pernah punya kelemahan, saudara. Kapan nih? Kita tahu kelemahan dia. Ketika dia berdoa, ya marah juga. Tapi yang paling penting ketika dia berdoa, kalau boleh, lalu cawan ini, itu kan ngelawan. Walaupun ada kata kalau boleh, bayangkan. Tapi yang diminta bukan sempurna seperti Yesus, seperti Bapamu yang di surga. Jadi kalau kita tahu target kita berjalan hidup kita ke arah situ, maka orang-orang lain yang kita bangun pun akan kita bawa ke arah situ juga. Amin. Sambil kita dibangun, kita membangun orang lain. Sambil kita dibangun, kita membangun orang lain. Terus begitu. Belajarlah begitu. Untuk melihat kepercayaan. Ya, karena dalam hidup ini, seseorang itu dikatakan berkenan kepada atasannya.
Itu hanya dalam bukti dalam hal kepercayaan. Betul nggak, saudara? Kalau saudara seorang pemimpin, apa yang saudara nilai dari anak buah saudara untuk dia boleh naik terus? Satu, bukan bisa dipercaya nggak? Betul? Maka itu kalau saudara sudah dipercaya Tuhan bisa bangun 2 orang dalam setahun, tahun depan jangan puas cuma 2 lagi, harusnya langsung lipat 4, 8. Ayo aminkan, jangan diam saja. Tambah lagi, terus begitu. Dan itu menyenangkan sekali, saudara. Tidak akan pernah mengalami kebosanan dan terus maju dalam Tuhan untuk menyelesaikan apa yang dia rindukan. Siap membangun? Harus, tidak bisa tidak. Orang-orang di sekitar saudara, entah saudara sebagai pendidik, sebagai kepala asrama, saudara sebagai ibu rumah tangga, saudara sebagai dosen, saudara sebagai karyawan, apa saja. Anak-anak muda dengan teman-teman kalian bergaul, bangun orang-orang. Terus begitu. Supaya lebih banyak orang jadi seperti Bapa di surga sempurna. Tuhan memberkati semua.